Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini aku bakal sharing ke kalian terkait dengan 5 topik channel YouTube yang paling disukai. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, akhirnya aku memutuskan untuk buat video terkait dengan 5 topik yang paling banyak disukain oleh warganet atau netizen Indonesia khususnya ya. Karena apa? Karena tuh hampir di setiap video yang aku baru upload itu pasti ada aja yang komen, "Kak, cocoknya kalau konten usia segini sampai segini itu apa ya?" Terus juga, "Kak, aku bingung nih mau bikin video tapi kontennya apa?" Dan dari situlah aku mulai berpikir, kayaknya aku perlu nih sharing-sharing terkait dengan topik-topik yang paling baik disukai supaya bisa menjadi inspirasi kalian dalam membuat konten video. Kenapa kayak gitu? Karena aku juga dulu pada saat aku awal buat video gitu ya, aku juga ngerasa kayak, duh, buat konten apaan ya yang kira-kira orang tuh banyak suka, terus juga orang mungkin banyak lihat, yang pada akhirnya mereka bakal subscribe channel aku. Nah, karena dulu tuh masih minim banget informasi seputar kayak ya edukasi kayak gini, makanya aku pengen sharing ke kalian nih, istilahnya yang udah aku rasain, kayak misalkan aku kebingungan nyari konten, terus kira-kira tuh konten apa yang bakal aku buat. Dan di sini aku bakal sharing ke kalian kira-kira konten apa, dan semoga bisa jadi contoh buat kalian dan kedepannya kalian gak bingung lagi terkait dengan konten apa yang bakal kalian buat. Yang pertama adalah topik terkait dengan binatang atau peliharaan. Terus kalian langsung mikir gitu, lah kenapa binatang peliharaan gitu kan. Jadi gini, kan di dunia ini gitu ya, asik di dunia ini, khususnya di Indonesia itu banyak banget dong yang pastinya kita semua punya hewan peliharaan. Kayak aku nih, aku di rumah tuh sekarang ada kucing 2 namanya Boy dan Reva. Jadi mau sedikit intermezzo, kenapa Boy sama Reva? Karena terinspirasi dari sinetron dulu di salah satu stasiun TV. Terus ibu aku suka nonton, jadi akhirnya kucingnya dikasih nama Boy dan Reva. Dah, lihat itu aja. Nah, jadi kenapa sih hewan peliharaan? Jadi tuh aku mikir gini loh, kan orang itu suka ya dengan hewan peliharaan, otomatis dia akan mencari berbagai informasi seputar dengan apa yang mereka suka, terutama hewan peliharaan dong. Kalian bisa sharing-sharing tuh terkait mungkin yang kalian punya kucing, atau kalian punya burung, atau kalian punya ikan, segala macam. Kalian bisa sharing-sharing itu gimana cara merawatnya, terus juga sharing-sharing terkait dengan makanan apa yang kalian kasih. Mungkin kalau misalkan kayak kucing aku gitu ya, pada saat dia sakit tuh kira-kira apa yang harus kita lakuin, semacam kayak gitu sih. Karena menurut aku ya, kalau kayak hewan peliharaan itu yang bener-bener deket sama kita gitu loh, kayak keseharian kita, dan itu udah menjadi interest semua orang. Dan lagi-lagi ini juga berdasarkan pengalaman aku, karena aku kan juga termasuk baru ya punya hewan peliharaan, terutama kucing itu. Nah, karena aku ini orang masih awam gitu ya, aku tuh kayak butuh informasi tambahan gitu loh. Kalau misalkan kucing aku kok dia seharian tidur mulu, atau mungkin dia kayak ngaung-ngaung mulu, nah itu kan berarti kayak ada sesuatu kan. Nah, itu aku bakal cari tuh di YouTube penyebab itu apa, dan ya bener, aku bakal dapet jawabannya. Dan kurang lebih dari apa yang aku alamin si kucing aku ini, itu emang aku temuin jawaban di YouTube. Jadi menurut aku ini berguna banget sih konten terkait dengan hewan peliharaan. Topik channel YouTube yang paling disukai kedua adalah terkait dengan olahraga. Itu udah kayak deket banget kan sama keseharian kita. Apalagi sekarang lagi zaman-zamannya kayak banyak banget pertandingan bola gitu kan khususnya. Nah, kalian bisa tuh bikin kayak video reaction lah terhadap pertandingan bola yang semalam kayak gitu. Sesimpel itu kalian bisa bikin, karena apa sih, kayak pertandingan itu kan terkadang itu sering banget ya jadi trending topik. Nah, kalian tuh bisa tuh bikin konten-konten reaction video, atau mungkin kalian sendiri yang suka olahraga, kalian mungkin suka nge-gym, atau kalian kayak tentang nurunin berat badan, diet, olahraganya itu apa, sharing makanan-makanan diet itu seperti apa. Dan menurut aku itu banyak banget sih yang dicari, apalagi kan kayak permasalahan ciwi-ciwi gitu ya, yang pengen badannya langsing gitu ya, pastinya dia bakal cari inspirasi salah satunya dari YouTube. Nah, kalian bisa tuh isi konten-konten yang emang kalian suka, salah satunya dengan konten olahraga. Nah, hal ini juga aku lihat kadang tuh ya muncul di home YouTube aku atau di beranda YouTube aku, itu ada channel orang, mungkin kalian juga mungkin sering lihat kali ya, dia tuh kayak pasangan suami istri gitu sekarang, dan dia tuh suka sharing-sharing terkait dengan kebiasaan dia olahraga, terus juga mungkin pengalaman dia yang dulu punya badan yang gemuk sekarang jadi kurus, lebih ke sharing-sharing. Nah, menurut aku itu banyak banget sih viewersnya. Dan jangan salah loh, olahraga itu kan sekarang udah jadi kayak tren ya, kayak misalnya kalian nge-gym lah, kalian mungkin zumba dan lain-lain, itu tuh menurut aku oke banget sih kalau dijadiin konten.
Topik ketiga, channel YouTube yang paling baik disukai adalah terkait dengan travel. Siapa sih yang nggak suka traveling? Siapa sih yang nggak suka jalan-jalan? Meskipun ke puncak aja itu kayak bawaannya udah senang banget kan. Nah, ini juga aku alamin loh. Aku itu kalau mungkin kalian yang ngeh ya, awal-awal video aku itu bikin kayak vlog meskipun kayak cuma durasinya dikit gitu ke tempat-tempat yang aku datengin. Dan menurut aku itu bisa menjadi salah satu konten awal yang bisa mengisi di video kalian. Ya pastikan dalam 1 bulan atau beberapa bulan kalian pergilah ya ke tempat wisata kemana gitu. Nah kalian tuh bisa sharing gitu loh, kayak misalkan tiket masuknya tuh berapa, fasilitas yang ada di tempat wisata itu ada apa aja, terus kalian bisa ngapain aja di sana. Dan menurut aku itu menjadi salah satu konten yang banyak juga orang cari, karena kan orang itu pasti butuh refreshing ya, dan juga butuh informasi terkait dengan lokasi wisata yang mau dia datengin. Nah, terus juga kalian tuh bisa dimulai dari bikin vlog yang perjalanan kalian itu. Misalkan kalian pergi dari rumah, terus kalian videoin tuh kayak peralatan apa atau perlengkapan apa yang sekiranya dibutuhkan selama perjalanan. Terus juga selama kalian menuju ke lokasi wisata itu. Pokoknya banyak banget yang bisa kalian sharing. Terus juga termasuk tips dan triksnya traveling dengan budget yang murah, dengan backpackeran. Pokoknya yang segala sesuatu yang simple aja sih menurut aku itu bisa banget jadi konten loh. Yang berhubungan dengan traveling, kalian juga bisa kayak nge-review tempat penginapan atau hotel yang kalian datengin selama kalian berwisata itu. Karena menurut aku ini menjadi hal yang penting sih, karena kita tuh pengen yang liburan tuh biasanya yang low budget tapi dengan pemandangan atau lokasi wisata yang bagus. Nah otomatis budget dari hotel, dari penginapan itu pastinya dibutuhin sih sama traveler gitu. Dan kalian juga kalau misalkan keluar kota, kalian bisa sharing-sharing tuh, kalian mungkin bisa room tour. Nah itu bisa jadi konten tambahan lagi, room tour penginapan A gitu kan, room tour hotel A, kayak gitu sih. Topik keempat yang paling baik disukai adalah terkait dengan tutorial. Nah, tapi untuk tutorial ini itu kan banyak banget ya sub-sub tutorialnya yang ada. Kalian mungkin bisa buat ke beberapa konten yang lebih fokus lagi turunan dari tutorial itu tersebut. Nah, karena pasti nih ya kalian di home YouTube atau di beranda YouTube itu pasti sering banget buat ngeliat judul video tutorial bla bla bla, tutorial bla bla bla, itu banyak banget. Karena kenapa? Karena menurut aku tutorial itu kayak sesuatu yang udah menjadi permasalahan sehari-hari, dan itu pasti banyak banget orang untuk mencarinya. Nah, topik tutorial ini bisa kalian sesuaikan dengan minat atau passion kalian. Contohnya misalkan kalian tuh di rumah suka banget masak, suka banget eksperimen-eksperimen. Nah, kalian buat aja tuh konten video terkait dengan tutorial masak, terkait dengan menu-menu atau makanan-makanan yang lagi hits. Contohnya kayak misalkan kalian buat tutorial membuat chicken salted egg gitu kan. Terus juga buat donat Indomie, buat es kepal Milo, pokoknya segala makanan yang mungkin lagi viral, karena menurut aku itu bakal banyak banget untuk orang cari video tersebut. Selain tutorial masak-masakan kayak gitu, kalian juga bisa bikin konten yang berhubungan dengan tutorial yang berkaitan sama fashion. Kalau kalian yang berhijab gitu ya, bisa tuh kalian buat tutorial hijab segi 4, tutorial hijab pasmina, itu udah jadi 2 konten. Belum lagi misalkan tutorial hijab buat kondangan atau tutorial hijab buat graduation, itu banyak banget sih. Kalau misalnya kalian mau explore, kalian mau buat videonya, itu bakal jadi beberapa konten dengan topik yang kurang lebih sama kan, tutorial hijab. Terus juga kalau fashion tuh biasanya orang kan bingung ya, kayak mix and match gitu terkait dengan outfit yang bakal dipakai. Kalian bisa tuh sharing-sharing tips and tricksnya untuk mix and match, misalkan yang menyesuaikan dengan bentuk tubuh, tinggi badan, dan lain-lain. Nah, topik tutorial ini juga banyak banget yang dicari yang berhubungan sama make up. Sekarang itu make up, nggak sekarang aja sih, dari dulu tuh makeup tuh nggak ada habisnya deh pokoknya. Kalian bisa bikin buat nih ya tutorial makeup untuk remaja, makeup untuk pemula, makeup kondangan, makeup ketemu mantan, dan lain-lain. Kalian bisa cek tuh berbagai video aku yang berhubungan sama makeup, dan memang viewersnya itu paling kelihatan sih kalau makeup itu yang paling cepat naiknya juga, dan paling banyak viewersnya, dan paling banyak juga komentarnya. Karena kan orang tuh misalkan butuh makeup untuk occasion tertentu, mereka tuh bakal komen gitu loh di video kalian, dan itu bisa buat menjadi konten selanjutnya berhubungan dengan makeup juga pastinya.
Tutorial itu juga bisa ngebahas terkait dengan decoration. Seperti kalian tahu ya, kalau misalkan untuk YouTuber pemula itu pasti masih bingung dong kalau misalkan kayak room dekornya, termasuk aku gitu ya, room dekornya masih sederhana gini. Nah, kalian bisa tuh kayak menjadi pelopor, asik. Isi konten-konten kalian tuh kayak DIY gitu kan. Kalian buat room decor, atau juga kalian bisa cek video aku terkait dengan DIY aku buat ring light, karena kan ring light selama ini kan terkenal mahal ya. Jadi aku buat tuh ring light sendiri versinya aku dengan budget yang murah. Itu juga bisa kalian contoh. Atau mungkin kalian yang kreatif banget, kalian bisa DIY slime, DIY squishy, atau DIY apapun lah, segala macam. Itu banyak banget pokoknya yang bisa kalian sharing ke netizen-netizen. Nah, topik tutorial juga banyak yang dicari itu yang berhubungan dengan IT, kayak misalkan yang berhubungan sama media sosial sih. Kayak aku tuh pernah buat kayak tutorial flip kamera Instagram pada saat Instastory gitu ya, dari HP Android gitu kan. Terus juga kalian mungkin bisa buat juga kayak cara menonaktifkan tanda read di WhatsApp, kayak gitu. Kayak hal sesimpel itu, kalian jangan kira itu nggak ada yang nonton loh, karena kayak itu tuh termasuk permasalahan sehari-hari yang banyak juga orang cari. Terus juga beberapa waktu lalu aku pernah buat tutorial edit pakai Filmorago untuk kalian YouTuber pemula, dan itu terbukti gitu loh, kayak viewersnya tuh cukup banyak dan meningkatnya itu signifikan banget. Topik kelima yang paling banyak disukai juga adalah entertainment. Ini tuh banyak banget turunannya. Kalian yang cowok-cowok nih yang suka game gitu kan, daripada kalian cuma mainin sendiri gitu aja, mendingan kalian sharing sambil kalian kayak rekam gitu loh. Kalian bisa kasih tahu tuh trik-triknya supaya menangkan. Apalagi kalau sekarang tuh yang lagi hits kayak permainan Mobile Legends kayak gitu. Dan itu menurut aku gaming itu banyak banget loh viewersnya. Terus juga kalian bisa ngadain kayak challenge sama yang challenge lah, atau apalah berbagai challenge yang bikin orang tuh bisa ngakak gitu loh. Itu termasuk yang komedi-komedi. Itu orang, apalagi orang Indonesia, menurut aku tuh suka banget hal-hal yang berbau dengan parodi-parodi gitu, apalagi berhubungan sama kehidupan sehari-hari, karena itu kayak bisa mewakili gitu loh. Dan yang terakhir berhubungan sama entertainment itu adalah music. Kalian yang punya suara oke gitu ya, daripada disimpan sendiri-sendiri kan jadi penyanyi kamar mandi gitu, mendingan kalian buat aja tuh cover di YouTube. Kalian bisa tuh sambil nyanyi, terus musiknya pakai musik yang cuma akustikan gitu aja. Itu udah oke banget sih buat jadi konten. Yap, itu dia tadi adalah 5 topik YouTube channel yang paling disukai oleh netizen atau penonton. Semoga video kali ini bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi kalian untuk membuat konten video ke depannya. So, jangan lupa buat like this video, subscribe, dan komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!